Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini pertemuan ke-3 mata kuliah analisis makanan dan kosmetik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis bahan aditif pada makanan. Nah, bahan kajian pertemuan ketiga ini yaitu yang pertama pengenalan macam-macam bahan aditif seperti pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap. Kemudian ada juga nanti metode analisis bahan aditif tersebut. Nah, kita review dulu sebentar pengertian zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat proses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Itu disebut dengan zat aditif. Nah, di sini macam-macam zat aditif ada 2 jenis menurut sumbernya. Yang pertama ada zat aditif alami, yaitu zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Jadi masih murni tanpa bahan kimia. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama mudah diperoleh dan lebih aman digunakan. Akan tetapi kelemahannya tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak, kurang stabil kepekatannya, dan kurang tahan lama. Di sini jenis-jenis zat aditif untuk pewarna ada wortel memberikan warna orange pada makanan, kunyit memberikan warna kuning, daun suji memberikan warna pada hijau. Untuk pemanis ada gula pasir, gula aren, gula kelapa, madu. Nah, sifat higroskopis gula ini dapat dimanfaatkan pada pembuatan sirup awet karena kandungan gulanya yang pekat. Kemudian pengawet, di sini pengawet seperti garam dapur, bawang putih, dan asam cuka. Ini contohnya ada ikan asin menjadi tahan lama dengan teknik pengawetan menggunakan garam dapur. Kemudian ada juga acar yang mengandung asam cuka yang membuat acar awet sekaligus dapat menghilangkan rasa enak dari bawangnya. Kemudian untuk penyedap di sini ada garam dapur, bawang putih, cabai merah, bawang merah, dan lain sebagainya. Untuk pemberi aroma, daun jeruk, vanili, serai, daun pandan, dan untuk bahan pengasam seperti jeruk nipis. Kemudian selain zat-zat aditif yang alami maksud saya, ada juga zat aditif sintesis atau buatan. Merupakan zat tambahan makanan yang diperoleh dengan cara disintesis terlebih dahulu. Jadi ada campuran kimianya di situ. Nah, keunggulannya dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil, takaran penggunaannya lebih sedikit dan lebih tahan lama. Kelemahannya dapat menimbulkan risiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik jika dikonsumsi secara berlebihan. Contoh dari zat aditif sintesis adalah ada yang pertama untuk pewarnanya seperti fast green FCF untuk hijau, sunset yellow kuning, brilliant blue coklat. Kemudian ada eritrosin untuk pemberi warna merah. Nah, pewarna ini banyak digunakan pada industri makanan dan minuman. Kemudian untuk pemanis ada sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol, dulcin. Nah, biasa juga digunakan pada industri makanan yang membutuhkan pemanis. Yang paling manis itu sakarin yang memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dari gula. Kemudian ada juga aspartam mempunyai tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Kemudian untuk pengawet ada natrium benzoat, natrium nitrit, asam propionat, asam sorbat. Nah, biasanya yang menggunakan pengawet ini seperti makanan-makanan yang dikemas, daging kemasan, daging olahan, biasanya memakai pengawet natrium nitrit. Untuk penyedap ada juga seperti MSG, monosodium glutamat, vitsin, antioksidan, ada butil hidrosil anisol, asam askorbat. Untuk zat pengikat logam ada asam sitrat, garam etilen, diamin tetra, asetat, EDTA, dan yang sebagainya. Ada juga untuk penambahan aroma atau esens seperti etilbutirat, metilbutirat, dan untuk pengatur asam seperti asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tetrat, dan lain sebagainya.
Kemudian kita masuk ke contoh analisis dari zat aditif pada makanan. Yang pertama ada analisis penyedap atau MSK. Di sini ada analisis uji kualitatif dan kuantitatifnya. Untuk uji kualitatif MSK kita biasanya menggunakan spot test jadi untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung MSK atau tidak tanpa mengetahui banyaknya kadar MSK dalam makanan tersebut. Namanya juga kan uji kualitatif. Jadi untuk menentukan apakah terkandung MSK. Di sini bila timbul warna ungu pada proses spot test tersebut, maka makanan tersebut positif mengandung MSK. Kemudian untuk uji kuantitatif, di sini dalam metode Jehdal. Seperti ini, kalian bisa pelajari prosedurnya. Di sini kemurnian MSG dalam persen, yaitu 25 kali normalitas asam sulfat dikurangi volume NaOH kali normalitas NaOH dikali 0,1 kali 0,187 kali 100% berat MSG. Kemudian untuk analisis pengawet atau boraks, di sini ada alat bahan. Alat bahannya seperti biasa, alat gelas, bahannya ekapur, aquades, dan lain sebagainya. Untuk prosedur penelitiannya ada kualitatif dan kuantitatif. Biasanya kalau kualitatif menggunakan kertas kunyit. Jadi sampelnya itu dihomogenkan terlebih dahulu dengan cara digerus sampai halus, kemudian diberi aquades dan diejekkan dengan aquades. Kemudian larutan sampelnya diambil dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian ditambahkan 1 ml HCl 0,5%, diaduk, diangin-anginkan, dan diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, hasil positif itu apabila warna merah atau merah kecoklatan pada kertas kurkumin. Jadi ada kan yang tadinya kuning jadi merah kecoklatan. Tandanya positif mengandung boraks. Kemudian selain itu ada juga metode nyala api. Jadi si sampelnya itu dihomogenkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam cawan porselen untuk kemudian dilakukan furnace kurang lebih 4 jam dengan suhu 600 derajat Celcius. Kemudian sampel yang sudah di furnace ini ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat dan 5 ml etanol dalam cawan porselen, dibakar dan diperhatikan nyala api yang terbentuk. Apabila nyala apinya hijau, maka dia positif mengandung boraks. Nah, kemudian ada juga pengujian kuantitatif boraks yaitu dengan metode titrimetri. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang boraks dan analisis penyedap dan analisis pengawet. Nah, di sini untuk tugas kalian yaitu untuk mencari jurnal terkait analisis pewarna sintesis dan analisis pemanis sintetis. Nah, ini untuk NIM dengan nomor akhir ganjil itu cari jurnal pewarna sintetis. Nah, untuk NIM dengan nomor akhir genap itu cari jurnal dengan metode analisis pemanis sintesis pada makanan. Kemudian tugas kalian mereview jurnal tersebut, dijelaskan metodenya seperti apa, alat bahan-bahannya seperti apa. Kemudian nanti dikumpulkan, diketik dan dikumpulkan pada folder tugas KASA. Nanti dikumpulkan sebelum pertemuan ke-4. Oke, terima kasih. Sebelumnya nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh dijapri ke saya. Jangan lupa tugasnya sebelum pertemuan selanjutnya. Atau mau pertemuan ke-5. Oke, sebelum pertemuan ke-5, jeda waktunya ada 1 minggu saja ya. Jadi dikumpulkan 1 minggu setelah pertemuan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.